warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ila syuhada salihin wal awliya wal ulama wal musannifin bil khusus aimatil mufassirin wa aimatil muhaddisin wa aimatis sufi ila hadrati Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khalwati Al-Maliki Syekh Muhammad Abdus Salam Jabi masyayikhina wa asadidina wa liman ahsana ilaina wa li abaina wa ummahatina wal mutaqaddimina min hadzal ma'had Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Asmi bihim wa absir yauma ya'tunana. Ya. Ini adalah sikot ta'ajub. Sikot ta'ajub itu apa? Merasa heran ya. Herannya kenapa? Mereka itu sangat bisa mendengar dan sangat bisa melihat yauma siapa? Ya orang-orang kafir itu. Pada saat apa? Ya yauma ya'tunana, ketika mereka datang kepada kami fil akhirati, di dalam pada saat mereka di akhirat nanti. Kenapa lakinidz zalimuna al-yauma? Karena mereka itu orang-orang yang dolim saat di dunia ini fi dhalalim mubin, yaitu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya bayyinun, yaitu sangat nyata sekali ya bihi, terhadap hari itu ya, di mana mereka sommu an sima'il haq. Pada saat di dunia itu mereka sangat tuli an sima'il haqi, dari apa? Yaitu dari mendengar kebenaran. Wa ammu an ibsarihi, dan mereka tuh sangat buta ya dari penglihatan terhadap kebenaran tadi itu. Gitu. A'jaba minhum ya mukhatibu, yaitu maksudnya gimana? Ya sangat takjub sekali, heran sekali. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang kafir tadi itu. Di dunia mereka sangat tuli dan bisu, ya, tidak bisa mendengar maupun berbicara terkait kebenaran. Ya mukhatibu, wahai orang yang diajak bicara, fisam'ihim, dalam pendengaran mereka, wa ibsarihim, dan penglihatan mereka, fil akhirati, di dalam akhirat. Maksudnya gimana? Di akhirat itu mereka sangat bisa melihat, sangat bisa mendengar, tetapi berbanding terbalik ketika di dunia mereka sangat tidak bisa melihat, sangat tidak bisa mendengar terhadap kebenaran. Makanya di sini ini Allah itu gawuk sekali. Gawuk itu takjub. Takjub terhadap siapa? Ya terhadap ini, orang-orang kafir ini. Di dunia kok sangat tuli sekali terhadap kebenaran, tidak bisa melihat terhadap kebenaran, tetapi ketika di akhirat mereka sangat cetha, sangat melihat sekali akan kebenaran tadi itu. Ya, mereka melihat ternyata benar-benar yang berbuat tidak baik disiksa, yang berbuat baik diberi pahala. Mereka sangat bisa melihat. Makanya sekali lagi Allah itu ya di sini menggambarkan kegawuan, keheranan dari orang-orang kafir tadi itu. Oleh karena itu wa anzirhum yaumal hasrati, Nabi kita diperintahkan untuk menakut-nakuti mereka yang tidak beriman. Ditakut-takuti terhadap apa? Yaitu yaumal hasrati, di hari
hari penyesalan. Ya. Jadi memang di sini hawif ya Muhammadu kuffar Makkah. Yaitu maksudnya takut-takutilah wahai Nabi Muhammad terhadap kafir orang Mekah. Tapi perlu difaham, mufassir yaitu Syekh Jalaluddin Asyuti di sini memasukkan kufar Makkah itu karena memang ayat ini asbabun nuzulnya memang ini. Asbabun nuzulnya itu adalah diperintahkannya Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk menakut-nakuti orang-orang kafir Mekah. Tapi kita paham al-ibrah itu bi umumil lafad la bi khususis sabab. Jadi kita mengambil ibrah itu, mengambil pelajaran terkait ayat gini ini harus kita mengambilnya bi umumil lafad. Umumnya lafad. Artinya bahwa anzirhum yaumal hasrah ini tidak hanya teruntuk kepada orang-orang kafir Mekah saja. Termasuk siapapun yang sekarang juga masih hidup, yang posisinya tidak beriman, posisinya tidak mereka kafir, ya didendeni, ya ditakut-takuti yaumal hasrah, yaitu di hari penyesalan tadi itu. Ya, tidak sekali lagi lebih khususis sabab, tidak kemudian bahwa ayat ini kita anggap hanyalah sebagai ayat untuk meden-medeni orang-orang kafir Mekah, tidak. Ya sekarang juga. Ya siapapun yang posisinya seperti orang kafir Mekah, yaitu tidak beriman kepada Allah. Apa itu? Ya meden-medeni. Siapa yang meden-medeni? Ya kita sebagai yang meneruskan perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, apa yang ditakut-takuti terutama yaumal hasrah, yaitu hari penyesalan, huwa yaumul qiyamati, di mana hari penyesalan itu adalah hari kiamat. Yatahassaru fihi al-musii'u, di hari ini orang-orang musik, orang-orang yang melakukan kejelekan itu yatahassar, mereka menyesal ala tarkil ihsan, atas meninggalkan berbuat baik fit dunia, ketika masih di dunia. Jadi dunia mereka tidak mau berbuat baik, ya, itu mereka menyesal. Idzu qudiyal amru, ketika mereka telah diputuskan lahum bagi mereka fihi, di hari penyesalan ini diputuskan apa? Bil adabi, bahwa mereka akan menerima adab karena tadi itu tidak berbuat baik. Ya, tarkil ihsan, meninggalkan berbuat kebaikan. Wahum fid dunya fi ghaflatin, dan posisi mereka ketika dunia dalam sarang pada kedudukan mereka, posisi mereka dunia fi ghaflah, yaitu lalai. Lalai dari apa? Dari hari pembalasan ini. Tidak percaya. Ya, wahum la yu'minun, bahkan mereka itu Allah gambarkan mereka itu tidak beriman terhadap hari pembalasan ini. Dan itulah yang dialami oleh kebanyakan orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman itu nggak percaya akan adanya hari kiamat. Mereka mengatakan bahwa kehidupan itu hanya satu, ya di dunia ini. Kalau sudah meninggal dunia sudah selesai. Ya, padahal sekali lagi masih ada kehidupan yang kedua, nanti adalah ketika di akhirat ngela nanti itu. Dan itu pasti, Kadang kenapa? Karena kita paham di dunia ini antara orang yang baik dan tidak baik itu sebenarnya kalau kita lihat sama-sama diberikan rezeki oleh Allah. Saking baiknya Gusti Allah itu. Antara yang baik ataupun tidak sama-sama diberi sinar matahari. Nah, padahal kita paham salah satu sifatnya Allah itu adalah zat yang maha adil. Ya. Jadi untuk menerapkan keadilan itu pastinya kan harus ada hari kiamat tadi itu, hari pembalasan tadi itu, di mana yang baik dibalas dengan baik, yang tidak baik dibalas dengan tidak baik, dibalas dengan yang baik dibalas surga, yang tidak baik dibalas dengan neraka, untuk mewujudkan keadilan Allah tadi itu. Makanya sekali lagi itu pasti ada
hari kiamat tadi itu. Hari pembalasan nanti itu pasti ada. Ya. Inna nahnu narsul ardo. Kemudian Allah menegaskan bahwa kamilah yang akan mewarisi dunia ini, wa man alaiha, dan siapapun yang berada di atasnya. Maksudnya gimana? Ya tadi itu nanti akan ada hari kiamat tadi itu, biihlakihim, bahwa semua yang ada di atas bumi ini akan dibinasakan. Jadi nih, pewarisnya siapa? Tinggal siapa? Ya tinggal Allah saja, karena semuanya ketika kiamat itu mati semuanya deh. Makanya Allah di sini menegaskan bahwa Allah lah yang mewarisi. Karena semuanya binasa kecuali zatnya Allah saja. Dan Allah menegaskan wa ilaina yurja'un, dan kepada kami yurja'un, mereka nanti akan dikembalikan. Siapa? Ya orang-orang itu ketika pasca kiamat akan dikembalikan, akan dibangkitkan fihi, di hari tadi itu, yaitu di hari kebangkitan tadi itu, dalam rangka apa? Lil jaza, dalam rangka untuk diberikan balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Yang baik dibalas baik, yaitu berupa surga. Yang jelek dibalas jelek, yaitu berupa neraka. Itu penegasan Allah terkait apa? Bahwa kiamat itu pasti terjadi. Semuanya pasti dibinasakan oleh Allah. Sehingga Allah lah yang hanya mewarisi di bumi ini, alias bahwa tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah saja. Dan nantinya sekali lagi Allah menegaskan semuanya akan dikembalikan lagi, dibangkitkan lagi, dalam rangka apa? Menerima pembalasan tadi itu. Ini adalah penegasan yang saya kira sangat jelas sekali dari Allah. Dan ya kita harus percaya, karena ya tadi itu loh, logikanya kalau nggak ada pembalasan itu, Allah itu nggak adil gitu. Padahal salah satu sifatnya Allah itu, namanya Allah itu adil. Ya, namanya Allah itu adil. Termasuk juga gini, kalau kita lihat di Asmaul Husna itu Allah itu kan Al-Waris, ya kan? Al-Waris itu yang mewarisi. Maksudnya apa? Nanti yang akan satu-satunya yang hidup itu hanya Allah saja. Pada saat hari kiamat terjadi itu semuanya mati semuanya. Yang hidup itu hanya Allah saja. Sehingga Allah itu disebut dengan nama Al-Waris. Karena beliau yang akan mewarisi dunia ini, dunia alam semesta ini. Semuanya hancur kecuali Allah saja. Sehingga sekali lagi Asmaul Husna itu salah satunya adalah Al-Waris tadi itu. Pun gitu nggih. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.